Ba-da-ba-ba-ba-dum. Ba-da-ba-ba-ba-dum. Halo semua, welcome to CityCast, Cyber Security Podcast. Sebelum kita masuk di pembahasan kita soal cyber security, aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Ivana dan di sini kita bersama Mas siapa? Arya. Mbak siapa? Indonesia. Mengenai cyber security ya. Ya, nah cyber security. Apa sih yang kalian tahu gitu soal cyber security? Kayak cyber security itu apa sih? Menurut Mbak Nesa? Kalau cyber security sendiri itu dimana menurut saya nih ya, data itu dijamin aman dan terjaga gitu, tidak diubah-ubah atau tidak dibocorkan informasinya secara sembarangan tanpa izin dari yang punya datanya gitu loh. Nah kalau misalnya udah bocor itu berarti keamanannya nggak bagus gitu loh. Kayak kita ngejaga uang di bank lah. Iya. Iya. Berarti kan kayak uang ini kan ada yang punya, nah kita yang ngejaga gitu. Nah itulah keamanannya gitu. Oh, kalau menurut Mbak sendiri ya, siapa sih yang bertanggung jawab soal keamanan itu tuh? Nah yang bertanggung jawab itu pertama dari yang memiliki dulu. Pertama kayak misalnya saya ini yang punya uang atau saya yang punya data. Nah saya ngejamin ini saya taruh di mana biar aman gitu. Pengamannya apa dulu? Misalnya kalau misalnya email kita aja nih, ya kita ngejaganya supaya aman, ya kita pakai sandi gitu. Dan kalau memang dibutuhkan ya untuk dijaga benar-benar lebih baik, ya diubah setiap bulan itu diubah sandinya. Karena lebih baik diubah biarpun repot ya sebenarnya, cuman itu lebih baik gitu. Karena dengan gitu tuh apa ya? Kalau memang ada yang udah nargetin nih, ternyata bulan ini dia nargetin, ternyata bulan selanjutnya itu kita udah ubah. Nah otomatis dia harus mulai lagi dari awal kan. Tapi berarti kalau kayak gitu bakal sering lupa nggak sih gitu? Kayak karena sering gonta-ganti gitu. Ya jadi usaha ini tuh dicatat gitu loh. Dan saran aja ya, catatnya tuh jangan di handphone. Karena kan kita ngejaga nih handphonenya itu supaya aman. Ya jangan ditulis di handphone gitu, tapi tulis di note gitu. Dan jamin note-nya tuh ditaruh di tempat yang emang kita doang yang bisa baca dan kita doang yang punya gitu. Benar sih, benar. Kalau menurut Mas Arya sendiri gimana? Kalau aku sih ya kurang lebih sama seperti Mbaknya. Tapi aku mau menambahkan tentang mungkin saran ya buat kayak aplikasi-aplikasi yang sering kebobolan datanya atau apanya gitu. Saya mungkin ya para hadirin sekalian mungkin nggak asing dengan game Mobile Legends ya. Di situ saya belajar sih. Dari keamanannya itu cukup bagus dan cukup rapi mungkin. Karena itu mereka menggunakan prosedur 3 kali keamanan. Jadi setelah mereka mengaitkan akun tuh ada mengaitkan akun lagi. Jadi minimal harus 2 gitu. Itu akan memperkuat keamanan juga, dan juga data dan informasinya terjamin dilindungi sama pihak administrasi dari game tersebut. Pernah nggak sih kayak ngalamin sendiri gitu permasalahan soal cyber security kayak apapun gitu? Pernah sih ngalaminnya itu di diri sendiri. Itu hampir sih sebenarnya, karena di grup keluarga itu tiba-tiba itu semua anggota dalam grup itu dikeluarin, padahal yang keluarin itu bukan admin. Yang keluarin itu bukan admin. Jadi kayak itu udah tanda tanya pertama. Kedua yang punya yang keluarin ini dia nggak bisa buka WA-nya, malah disuruh untuk verifikasi nomor telepon dan lain-lain dari WhatsApp-nya. Setelah itu karena kita berenam di rumah, nah itu 4 orang itu kena sekaligus di hari yang sama, cuma beda jamnya doang. Nah itu tuh dalam kisaran waktu 3 jaman. 4 orang ini langsung kena, dan semua semua grupnya itu langsung, pokoknya semua grup mereka ngeluarin orang. Semua orang dari grup tinggalin mereka sendiri dalam grupnya. Dan itu padahal mereka bukan admin. Nah, jadi tinggal aku doang yang belum kena sama kakak. Aku tuh kebiasaan ngubah sandi setiap bulan.
setiap akhir bulan selalu diubah. Terus sandinya itu ini ngandung kapital, huruf biasa, terus angka, terus sama simbol. Dia agak complicated gitu ya. Jadi dan apa ya, aku usahainnya itu masih berkaitan sama aku, dan atau enggak itu aku memakai kode dari saran Google-nya gitu loh. Kan kita bisa minta saran dari Google, kode yang kuat gitu. Nah nanti itu aku tinggal nyatet lagi di notebook. Dan untuk WA, karena serangannya tuh mulai dari WA. Iya. Nah itu aku pakai verifikasi 2 kali di WA. Verifikasi 2 kali, jadi lebih aman ya. Dan aku ada verifikasi sidik jari juga. Iya. Jadi kalau dibilang ada 3 verifikasi emailku, nomorku sendiri, terverifikasi 2 kali dengan kode yang dibuat baru, sama kode sidik jari gitu. Akhirnya karena emang waktunya udah mepet dan udah terlanjur yang 4 orang ini di rumah udah kena, jadi cepet-cepet diubah emailnya sebelum si yang ngebobol ini masuk gitu. Dan sekitar 10 menitan kemudian bener aja ada yang mau ngebobol masuk gitu. Dari kita nggak tahu ya namanya, tapi kayak dia pakai software gitu mau masuk, tapi untungnya udah diganti jadi emailnya masih safe, tapi untuk aplikasinya udah nggak bisa, kayak Gojek, GoPay, pembayaran OVO, Dana itu udah ke-froze semua karena datanya udah diambil sama dia. Nah sama grup-grup itu harus dibuat ulang semua, nomor harus diganti. Jadi akhirnya sekarang semua orang di rumah itu kami yang muda-muda ini yang ngajarin buat verifikasi 2 kali, terus ganti sandi setiap bulan, terus sama dibuat kata sandi yang emang ribet dari awal gitu. Apa ribet-ribet dari awal, intinya aman. Ya dari Mas sendiri pernah nggak ngalamin masalah? Kalau saya sendiri sih pribadi belum pernah ya. Cuman kalau teman saya pernah mungkin. Jadi kasusnya juga ada di WA juga kasus tersebut. Itu dia itu kalau nggak salah karena ada nomor asing mengirim sebuah vintex, virtual text itu. Itu jadi membuat rusak perangkat bagi orang-orang yang membuka pesan itu. Itu benar-benar kalau sudah parah banget yang kena vintex tersebut atau yang membaca dan membuka pesan tersebut harus ganti device gitu. Worst case-nya itu. Langsung satu device kena kan? Iya, langsung satu. Lalu ada juga yang kena link phishing. Link phishing itu ya kurang lebih kayak yang dijelasin sama Mbak Nesya tadi, itu juga bisa nyuri informasi dan data-data terkait pribadi. Kira-kira apa menurut Mas Mbak solusi buat cyber security ini gitu? Apa yang bisa kita lakukan atau mungkin pemerintah lakukan atau siapapun gitu untuk mencegah kebocoran data gitu? Untuk itu tuh dari seperti tadi ya ditanya, rasa tanggung jawab dulu sama diri sendiri. Benar. Kalau nggak punya rasa tanggung jawab sama diri sendiri, kita nggak punya hak untuk nyuruh orang kayak jamin aja data saya aman gitu. Nggak boleh kita kayak gitu. Karena apa? Itu data kita yang tahu seberapa pentingnya data itu buat kita. Kita harus punya awareness dulu. Iya. Kalau jadi kayak kalau kita nggak tahu apa yang mau kita suruh, gimana kita mau nyuruh orang gitu. Jadi kita kayak mau komplain tapi nggak tahu mau komplain apa nih gitu. Mau beli barang tapi nggak tahu bentuk barangnya kayak apa. Nah itu kan jadinya kayak kita mau marah-marah juga sama adminnya juga udah kayak, maksudnya itu harusnya udah knowledge umum untuk kita yang di zaman yang dimana-mana semua sekarang elektronik gitu, dan harus kasarnya tuh tahu value diri sendiri dulu lah gitu, value data pribadi gitu. Kalau dari Mas solusi apa buat cara pencegahan itu ya? Iya. Kalau dari saya sih ya kan, kalau anak-anak muda zaman sekarang kan pasti ya mayoritas sudah melek teknologi ya pastinya ya. Dan itu juga ya masyarakat yang muda atau remaja itu punya peran besar juga buat terhadap keamanan digital ini. Dan juga sebaiknya mereka mengajarkan untuk para generasi sebelum kita, bisa orang tua kita atau siapapun yang lebih tua dari kita, kan pasti mereka nggak semuanya paham teknologi juga kan. Gaptek. Iya itu dia. Itu wajib mengajarkan atau ya
setidaknya agar mereka tidak terjerat hal yang sama. Betul. Karena jujur cyber security ini sangat fatal ya, Iya. kalau dilihat di era sekarang ini benar-benar impactnya mengerikan sekali. Seperti kemarin kalau nggak salah ada ya Kak, di mana YouTube tuh loh yang live stream DPR itu ya. Oh iya, Iya. bener. Malah apa live judi Iya, online lagi di ya. online itu bisa dibajak Swap. gitu. Parah sih. Itu aja DPR loh. DPR. Iya. DPR loh. Yang Apalagi mereka udah nggak pandang bulung gitu. Iya. Mau kau DPR, mau kau siapa, intinya mereka retas dulu, bobol dulu, karena mereka tahu kalau data pribadi di trade sama sesuatu kayak oke, kalau kripto gitu di trade pasti mahal. Iya, kripto ya lebih Dan berat, apalagi ada kan nilainya sih ya. kripto tuh nggak bisa dilacak Iya, kan, nggak dari bisa mana kemana, terus jalurnya mana gitu. Intinya itu kan mata uang digital yang Semu. yang nggak jelas gitu loh, Nggak dari ada mana, wujudnya lah ya. nggak ada Iya. wujud Iya. fisik gitu, bukan kayak saldo di banking, bukan tapi ini kripto gitu. Dan kita mau ngelacak juga nggak guna gitu, Iya. karena nggak tahu juga ini siapa yang ngirim, terus kemana gitu. Ya oke lah, kita nemu di, misalnya udah tahu nih siapa yang buat, ketemu di laptopnya atau di softwarenya, tapi kita nggak tahu siapa aja yang udah beli nih, atau udah oke kita tahu berapa banyak yang terjual, tapi tahu nggak siapa yang beli, terus dipakai buat apa. Nah, dan kadang-kadang itu buat bisa terjerat di pinjol, di apa ya, penggunaan akses di aplikasi yang kita punya, terus ngekontak-kontak orang yang kita kenal untuk minta duit. Itu ya jujur, untuk minta duit itu adalah penipuan kelas Terry ya, jujur, karena itu penipuan lama banget, udah lama banget, tapi itu masih hot sampai sekarang. Masih Masih banyak ada juga yang ya korbannya kena ya. gitu. Masih ada Korbannya juga, masih ada. iya, karena dari diri sendiri tuh nggak hati-hati gitu loh. Iya. Jujur, sikap hati-hati tuh nggak enak sih, jujur, karena kita kayak orang ketakutan gitu. Cuman apa ya, kalau nggak ketakutan gitu kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Kita nggak tahu mana, oh kita harus ngambil jalan yang ini, kita ngambil. Kalau kita takut kan, ya sebenarnya takut itu guru yang baik juga sih sebenarnya. Cuman intinya kita tahu ngehandle takutnya ini gimana gitu. Bukan takut yang kayak sekedar takut doang. Iya, Takut tapi ada antisipasinya juga, bukan kayak ada aksinya. bukan kayak feeling doang, oh aku Iya, takut takut gitu, doang. udah diem Iya, diem takut doang, gitu, diem. nggak ngapa-ngapain, aku takut, nggak ada tindakan kayak mau cari tahu. Kalau nggak mau browsing ya tanyalah teman-teman gitu. Ya Betul. secara kalian ini kan maksudnya udah lingkupnya luas banget, global nih, bisa aja kayak tanyain teman sama-sama main game gitu. Yang nggak mungkin semua orang yang main game itu nggak tahu apa-apa. Iya, Pasti karena mereka main game jadi keamanannya mereka 2 kali lipat dong. Karena pertama mereka transaksi untuk beli game, untuk beli ini package di game. Nah terus beli item-item apapun gitu. Ya otomatis pembeliannya mereka tuh harus legal, Iya, terus legal. harus yang emang jamin, kayak Prosedurnya banyak prosedurnya juga, ya. banyak dan kayak terjamin. Punya catatan juga nih. Apa? Coba. Untuk ya kan orang Indonesia kan jarang yang mau modal nih ya. Mohon maaf ya. Iya. Kalau misalnya mau bajakan tuh cek dulu dari link resminya atau apa ya, bajakan boleh, cuma jangan dari yang link abal-abal gitu loh. Terus soalnya dapat meretas juga informasi yang ada di aplikasi yang kita pakai buat nyari aplikasi itu gitu loh. Misalnya kebocoran data secara besar itu pernah nggak? Dalam skala kayak bukan cuman kayak 4-5 orang atau 10 orang, ya minimal di bawah, maksimal di atas 10 orang lah. Ada nggak gitu? Maksudnya kayak datanya tuh tersebar secara bersamaan gitu. Kayak kasus yang BPJS, IKTP. Yang lagi hot nih BPJS nih. BPJS. Sangat merisaukan karena jujur hampir semua rakyat Indonesia menggunakan BPJS. Iya sih. Benar. Bayangkan hampir berapa juta orang di Indonesia ini datanya ini akhirnya tersebar, bocor. Sudah beberapa kali dapat berita kayak gini antara hoax dan true udah nggak tahu lagi yang mana. Tapi dari keamanannya otomatis harus lebih kuat daripada yang lain gitu, karena basisnya ini besar banget. Satu Indonesia nih loh. Oke, mungkin cukup segitu. Cukup segitu dulu ya untuk podcast kali ini. Terakhir 1-2 kata buat viewer yang nonton. Saran apalah? 1 kalimat terakhir. Siapa tahu viewers kata-kata viewers mungkin akan disaring, mungkin kan banyak yang nonton nih, mungkin salah satu dari admin
di perusahaan Indonesia nonton juga kan ya, di saring juga gitu. Ya diperkuatlah keamanannya gitu biar kita juga merasa nyaman. Terus kalau di aplikasi itu buatlah literatur untuk keamanannya. Kalau emang udah sediain apa ya fiturnya, jangan dipajang doang gitu. Nah, dibaca. Dibaca please. Literasi ya. Literasinya Mas Mbak. Nggak apa-apa kalau nggak mau baca buku, nggak apa-apa. Tapi dengar video aja gitu. Kan kalian tinggal play aja nih. Nah udah tinggalin aja dia berputar, kalian dengar gitu sambil kayak beres-beres, sambil kayak masak gitu. Denger aja gitu. Oke, mungkin segitu saja podcast kita. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Saya Ivana. Saya Arya. Nisha. See you next time. Gonna block your 부를까 2x